di alamul mulk di dunia ini ada 3 ya. Cahaya itu. Nur syams, wa nurul qamar, wa nurun nujum. Cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang. Wa yuqabiluha min alamil malakut. Dan sebagai bandingannya di alamul malakut yaitu nurul ma'rifah. Cahaya kemakrifatan. Cahaya pengetahuan. Wa nurul faham, dan cahaya pemahaman. Wa nurul ilmi, dan cahaya keilmuan. Pengetahuan, pemahaman, dan keilmuan. Fabitulu'in najmil ilmi, dengan terbitnya bintang keilmuan, filailil jahli, di malam kegelapan, tabdul akhirah wal umurul ghaibiyah. Urusan akhirat bisa menjadi jelas. Dan persoalan gaib pun bisa dipahami, dimengerti. Wa bitulu'in qamaril fahmi, dan dengan terbitnya bulan pemahaman, fi ufuq tauhid, pada ufuk tauhid, yushahidu qurbal haqqi, dia bisa menyaksikan betapa dekatnya Allah itu. Wa bitulu'i syamsil ma'rifah, dengan terbitnya matahari kemakrifatan, fi ufuq tafrid, di ufuk tafrid, ufuk pengesaan Tuhan, yaqwal yaqin, keyakinan menjadi kokoh, wa yaluhu wajhul musyahadah, wajah musyahadah, wajah kesaksian menjadi jelas nampak. Wa awwalu nurin, nah cahaya yang pertama kali yaliju fil abd fi sadri, cahaya yang pertama muncul di dada kita yaitu nurul Islam, yaitu cahaya Islam. Faidan syarahal qalbu, ya, bihi, ketika hati menjadi terang, menjadi lega, menjadi lapang, in qadhafa fihi nurul iman, disitulah baru terbit, mulai mencuat cahaya keimanan. Faiza taqawwa fihi sara syuhudan, kalau semakin kuat sinar itu, maka itu yang disebut dengan syuhud, dengan kesaksian. Untuk mereka boleh saja begitu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, karena mereka sudah maqam musyahadah. Tetapi kalau kamu yang bilang asyhadu alla ilaha illallah, bukan menyaksikan, karena kamu belum pernah menyaksikan. Paling-paling kamu hanya menyatakan keyakinan yang ada dalam dirimu bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Allah. Iya. Ruwet beli. Encang mananya apa asyhadu kok? Nah. Aku bersaksi. Emangnya kamu pernah menyaksikan? Enak aja. Apa sih kamu sudah mau ke musyahadah? Iya. Kalau untuk yang sudah mau ke musyahadah, iya aku bersaksi. Kamu kapan menyaksikannya? Enggak pernah menyaksikan, enggak apa kok. Paling-paling ya al-iqrar kan gitu, paling hanya menyatakan keyakinan yang ada dalam dirimu dengan sejumlah bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu. Yang enggak juga sih. Ya kamu kan menyatakan, saya menyatakan keyakinan saya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya menyatakan keyakinan saya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Keyakinan kamu itu adalah berdasarkan bukti-bukti. Mengapa bukti? Karena syahida yashhadu itu juga bisa mengandung bukti. Bukti bahasa namanya syahid. Jamaknya syawahid. Dan kamu juga menyatakan keyakinan juga dengan ketegasan yang tak tergoyahkan sampai siap mati. Terang dipentung ya tetap kencang. La ilaha illallah. Sehingga syahadah kamu menjadi syahid.
Dan kamu merasakan juga dengan keyakinan yang ada dalam dirimu, merasakan kenikmatan orang beriman. Kenapa? Karena syahdu juga madu artinya. Aneh juga ya. Aneh ya. Aneh menggerumu. Ya itu makanya jadi kalau kita itu hanya mengandalkan transfer bahasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendalami bahasa Arabnya dan tidak mendalami bahasa Indonesianya, sehingga kadang-kadang penerjemahan itu menjadi keliru, dangkal. Jadi kone kayak wong Jakarta, ning Dremayu, mangga, mana mangganya? Namanya wong Sunda, ning Dremayu, kasih orang pantai kan, wak pindang. Ini ikan, cuan kin makin kia, pindang kia rada amis tuh yang beli. Mana yang amis? Masa ikan pindang amis? Tegang serban, mangga dijagung. Ya begitulah kira-kira. Bolak-balik salah pengertian itu ujung-ujungnya. Iya. Jadi ya ini saya kira apa perlu direformasi? Reformasi bisa jungkir balik semuanya masalahnya. Ya iya. Ya kenapa orang Islam ketika meta fatwa dan lalu dinyatakan ini haram, kecerek ya bloli maning bae, angge kederteng misalnya, kin bloli. Ya karena salah paham, pikirnya kalau haram itu enggak boleh. Mana ada? Bahasa Arab itu kalau haram itu artinya mulia, bukan tidak boleh. Makanya Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Mana ada yang tidak boleh? Semuanya boleh. Allah bikin langit bumi seisinya buat kamu. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Berarti kan boleh semua. Termasuk cangkingan. Boleh. Cewek boleh enggak? Boleh. Enggak. Memang dibuat cewek itu buat kamu laki-laki. Allah mah enggak perlu cewek kok. Kira-kira aja lorong. Boleh. Tapi ya jangan padu asal tewak. Harus mendali prosedur. Datang ke bapaknya. Ya, enggak gedang rongarip. Iya. Terus panggil lebe. Ya kan begitu. Terus ada ijab, ada qabul itu aja. Semuanya boleh untuk kamu. Tapi kan ada prosedur-prosedur dilalui. Semuanya nggak boleh. Ketika Anda mengharamkan, Anda harus membuktikan ada dalil yang mengharamkannya. Kalau nggak ada, jangan coba-coba mengharamkan. Karena al-aslu fil asyal ibahah. Semua itu asalnya boleh. Ngerti belikin ki. Illa maqama alih dalilun ala harami. Kecuali Anda punya bukti yang melarangnya. Jadi kalau saya menghalalkan, jangan ditanya mana dalilnya. Nggak perlu dalil kalau halal mah. Yang perlu dalil itu yang haram. Artinya apapun semuanya boleh. Pokoknya semua saja boleh apabila diletakkan pada proporsi yang sebenarnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya fi mahallihi. Pada tempatnya. Karena mahal itu tempat. Maka halal itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya menjadi boleh. Paham? Beli kuno. Ngaji maning nol maning nol. Ya itulah seperti kurang pekerjaan. Mengharamkan rokok. Mengharamkan yoga. Ini porno aksi juga menjadi gelisah nih banyak orang. Sampai novel-novel, sampai sajak-sajak pun akan dilarang untuk beredar. Dibredel semuanya. Ini kan berarti membelenggu kebebasan berekspresi. Ya, hanya usah cerita itu kejauhan teman. Iya. Jadi ya saya kira ya tolong ini mah ya mang pemerintah tolong. Sebelum ketok palu menjadi undang-undang, coba dipikirkan, dikonsultasikan dengan para pakar-pakarnya dulu dong. Saya setuju pornografi dilarang, tapi yang bagaimana yang pemahamannya? Nanti ada orang yang seksi dilarang juga keluar rumah. Ya yang seksi dasar seksi, geolnya juga lain kok. Bahkan kok kelamin yang jilbab anggur baik. Ya itu nanti menjadi adabul multazam, ya adabul multazam. Adab yang terkendali, sastra yang dikendalikan. Nanti sajak saya semuanya akan mati semuanya. Saya kira yang disepakati satu dulu.
Yang namanya pornografi itu mempertunjukkan kemaluan, baik laki maupun perempuan. Yang dimasukkan, dikeluarkan, itu namanya pornografi. Itu yang disepakati dasarnya mah. Yang membangkitkan gairah seksual yang tak terkendali. Tetapi kalau persoalan-persoalan sakitnya sebagai kemasan suatu seni, ya nanti ceritanya lain dong. Nah, termasuk nih ombak banyu, ombak sirotol tidak boleh langsung tangkap ini pornografi. Nah, ya, ini banyak mubalik-mubalik yang mesti dicekal nantinya. Lah iya kan nih, ya maksa saja hal-hal yang berbau porno, yang lelucon-lelucon yang ke arah seks itu sedap sih barangnya semua. Ya serem, ya wong lancar kesumpah kok kandang. Iyalah itu kira-kira. Jadi ya ketika kita membaca sastra ya secara objektif ya malah kritiknya kritik sastra yang objektif dong. Kalau kita menilai sastra yang baik itu bukan dari pemaparan persoalan seksnya. Ya dari bagaimana dialognya dikemas, bagaimana terbelakang, bagaimana person-person lakon-lakon itu, kepribadiannya, tingkat intelektualitasnya. Ya kan begitu. Semuanya itu menjadi hidup seperti makhluk-makhluk hidup dalam dunia sastra yang punya jiwa dan rasa. Jangan kayak dalang wayang, itu mah yang ngomong wayang tuh mah. Ini bagus ya bagus, sekalipun ceritanya itu kupagut, kusium, kurmas, yang nggak persoalan itu mah hanya sebagai bumbu-bumbunya novel aja. Ya saya kira memang perlu didiskusikan lah begitu. Al-Quran saja, bisa-bisa Al-Quran, ya benar juga kata Gus Dur ini. Nanti Al-Quran dilarang juga surat Yusuf nih beredar. Ayah suruh ngomong apa? Gus Dur bener nih kan ini, cerdas kan jaga. Iya. Apa enggak porno ceritanya tuh? Memang iya kok. Wa ghallaqatil abwaba, dan Zulaikha menutup pintu-pintu, jendela tutupkan rapat semuanya. Wa qalat haytalak, diseret ke kamar tidur. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha wis ngopiok. Wa hamma biha, dan pun sudah menggelegar. Apa bukan enggak cerita seksual itu? Gimana lagi? Lalu kan ini nanti yang menjadi misi adalah bukan persoalan Zulaikha ingin memperkosa Yusuf. Satu pelajaran dalam rumah tangga, jangan sampai ada orang asing ikut dalam rumah. Ngerti bikin ki? Baik adik istri, pak kakaknya istri, jangan ikut ke rumah. Bisa konyol kamu, ngerti enggak? Lah kalau itu satu pelajaran penting, kenapa harus dipornokan, harus dilarang? Itu kan pengalaman kemanusiaan. Memang susah ya. Pelajaran porno, pelajaran seksologi dilarang. Padahal dalam Al-Quran sendiri mengatakan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang harus kamu pelajari, harus kamu pikirkan persoalan seks itu. Ya, angel kan. Ya persoalan kalau seandainya itu omongannya tabu, jorok, ya tinggal bilangnya jangan pakai bahasa Jawa dong. Nanti ombak sirotol mana ngone. Iya kan? Ya bilang aja penis lah begitu. Hanya beda istilah saja, dipakai bahasa sengaja. Vagina, major labia, minor labia, klitoris. Pala. Ya jadi betul kita jelasnya berbicara kepada secara jujur. Kenapa satu istilah dalam bahasa kita menjadi satu yang tabu, tidak boleh diucapkan? Silakan, boykanya mana? Sama naik tobingnya. Kita bicarakan sekarang, kita diskusikan. Ini persoalannya. Itu kata boyke. Yang nggak ada persoalan, mau bilang klitoris, mau vagina, ya tetap aja juga bahasa Inggris. Ada orang Inggrisnya gimana? Kan mubang-mubang jadinya. Kalau sudah masalah disiplin ilmu, ya istilah dong, jangan diputar-putar begitu. Jadi gimana kayak bocah cilik nguyu, jadi mbok tuh aja nguyu, jolok nguyu ko. Nembang aja ko nembeli. Maning nembang maning. Ya uslas mah. Iya, bakal mau kencing bilangnya nembang. Itu malam neneknya lupa. Bocah tangi. Nek nembang. Ya, bunyi-bunyi aja nembang sudah. Ntar pagi aja deh nembangnya. Enggak tahan katanya malam ini aja. Masa orang malam mau nembang? Udah. Tolong nih nembang. Ntar besok pagi aja. Maksa juga. Ya udah nih, telinga sini pelan-pelan dengan nembangnya.
Ya seperti itu kira-kira. Iyalah. Tapi begini, ini juga hanya sebagai wacana saja. Sebab kita juga sebagai orang Indonesia juga merasakan bahwa istilah-istilah yang vulgar itu kadang-kadang memang dalam bahasa kromo Inggris itu enggak layak. Karena kita punya bahasa kromo soalnya ini. Yang tidak ada pada bangsa yang lain. Ya saya lagi ngajar anak-anak putri. Kenapa tidak nguyuh? Ya cur beli nguyuh mah. Bilangnya apa? Pipis, tetoya, seseni, masa ngising. Ya kan begitu. Padahal kan sama. Ya kan ini persoalan itu persoalan bahasa kromo persoalannya. Sehingga karena kita punya budaya kita ada tingkatan-tingkatan bahasa ngoko, bahasa kromo inggil. Sehingga dalam pemikiran kita juga seperti itu terpasung akhirnya dengan tradisi itu. Benar. Iya beli makan aku. Ruwet banget. Ya udahlah, jadi artinya ya persoalan dunia yang semacam itu. Ya, jadi artinya ilmu-ilmu yang memang harus kita pelajari untuk membahagiakan hidup kita. Mengapa harus dilarang? Belajar akidah aja enggak boleh dalam-dalam, nantinya kesesat. Gimana? Masa pendalaman akidah enggak boleh? Masa belajar seksologi enggak boleh? Ya mau kawin akhirnya gimana? Ya, akhirnya banyak anak-anak kita yang kawin tanpa dasar pengetahuan seksologi, akhirnya gagal rumah tangganya. Iya kan? Beranggapan bahwa perempuan juga tidak perlu ejakulasi. Tidak perlu menikmati, bersanggama. Pokoknya asal gue seneng, selesai. Iya sengsara istrinya kan. Ya langsung pegat maning. Gara-gara butuh karena kurang duit barangnya mah. Mangan nantem lek wareg barangnya mah. Mangan nantem lek wareg. Jadi itu kan persoalan kehidupan. Jadi kalau persoalan kehidupannya ya kehidupan dong, jangan dikebiri gitu. Ayo. Ya gitu. Ya kita kembali kepada nurul iman, nurul ihsan. Ya kalau nurul faham, nurul ilm sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pemahaman, ya perlu dong. Karena kita ini juga sebagian besar perilaku kita juga banyak ditentukan oleh faktor seks kok. Percaya nggak? Sekalipun yang mengatakan Sigmund Freud, sekalipun saya tidak sepakat, ya, tetapi saya akui memang ada sebagian kebenaran yang terkandung di dalam pemahaman itu. Terutama kita di masa remaja, semua yang kita lakukan adalah karena oleh seks. Tuku minyak rambut, sisirannya sambil kanggo kelambi disetrika sampai rapi banget. Sampai apa? Sampai sekolah rajin gak barangnya mah pengen terbisi ngayu kan ke barangnya. Nah, sampai tekan puasa ya pengen terapi barangnya mah. Iya, wiridan mata surat Yusuf pengen 3.000 enggak wengi. Ya, persoalan seks juga sangat dominan sekali dalam buat perilaku. Ya, mengapa kita tidak belajar dari seksologi? Pelajari dong. Ya, iya mangga. Ya, seksologi itu bukan untuk orang muda aja, orang tua juga belajar pengusaha ilmu sebagai ilmu. Iya, itu faktornya. Jadi nanti ada bagian. Oke, suhudan. Wa bihadza nur wa ma wasi'al qalbu ma'rifatul haqq. Dengan cahaya itu hati kita menjadi luas, bisa menampung ma'rifatul haqq, pengenalan terhadap kebenaran. Kenalnya Gusti Allah. Itu dengan keluasan hati kita. Kalau hatinya peteng jimat, ruwet, dedet, sempit, bagaimana bisa kenal? Wa huwa allazi asyara ilaihi fil haditsil qudsi. Itulah seperti disyaratkan dalam hadis qudsi, lan yasa'ani ardi wala samai. Langitku dan bumiku dan langitku tidak akan muat menampung aku ini. Wa wasa'ani qalbu 'abdil mu'min, tapi hati hambaku yang beriman luas menampungku. Artinya masih kamot gitu. Iya. Langit sesak. Sing legaku atine wong beriman. Paham lho kan. Jadi amban di langit karo atine ra. Nah, hatinya luas. Iya, kun sing ngarane ususe dawa, atine amba, pikirannya jembar, ora. Pangapurane gede. Kan begitu persoalan. Jadi ketika hati kita menjadi sempitlah dunia ini. Iya, wong bakal tukaran dekor tangga. Jagat ki sesek gitu. Urusan gara-gara talang, gara-gara ya galeng. Masya Allah.
Ya. Fanzur hadzal qalba. Silakan lihatlah hati ini. Alladzi wasi'a rabba subhanahu ma'azama wa ajalu, yang bisa muat ya menampung ketuhanan Maha Suci Allah dan Maha Agung. Fatahabba bi akhi ila arbabi hadzal qulub. Oleh karena itu, bercinta-cintalah, dekatilah, keparka, sing sono, sing bersahabat dengan orang-orang yang punya hati seperti ini. Carilah orang yang hatinya luas. Lu ruas wong sing gede pangapurane, lu ruas sing ususnya dawa, lu ruas kiai sing bener. Paham boleh? Yang hatinya bersinar. Jangan mencari yang berilmu. Betapa mudahnya kita mencari ilmu. Yang sulit ini adalah hati yang luas ini. Hati yang baik. Iya, sulit kita membina hati supaya baik nih. Jahat. Hati kita ini masih jahat. Iya, ada tangga bisa makan. Baru bisa makan. Dulunya sengsara. Baru warungnya laris. Kenapa lu gak bisa tidur? Kenapa lu memperkosa kehormatan orang? Kenapa kamu memprovokasi dia sebagai orang nyupang? Kok nggak ada urus-urusan? Sepertinya nggak rela ada orang bisa makan. Jahat kan? Boro-boro mikirin makannya uang sejagat. Anak tangga tinggi bitnya bisa mangan bis kiager sih dan ribut baik. Ngejakan panguragan pengen apa? Luru lemah. Tuli dia urakan gendeng. Bayi sepatannya apes. Jadi ya gimana? Kita merasa bangga ketika ada orang menangis melihat kemewahan kita. Kita bangga dengan gelang keroncong sekilan. Sampai bitarme ketuan berbesmili. Merasa senang bitarme bisa nangis karena melihat gelang keroncong kita sekilan. Us melakukannya dikepat-kipatakan pisaan. Kencrang. Wala yubdina zinatahunna. Wala yubdina zinatahunna. Jangan akan pertunjukkan perhiasan-perhiasan kita. Banyak sakit hati. Nah itulah kira-kira. Kita merasa bahwa kita kaya di tengah-tengah orang miskin. Prestis. Sinting. Kalau kaya semua dong. Kalau sehat semua, barang-barang sehat. Kalau cerdas semua. Tanpa kebersamaan, kecerdasan mau gak ada artinya. Iya. Sehat semua dong. Gak ada arti kamu sehat sendirian. Gak mungkin kamu bisa sehat di tengah-tengah orang yang sakit. Mencet mangsa wuru nggak sih dong? Nggak mungkin kamu bisa kaya raya di sekitar orang-orang yang miskin. Dirampok pasti kamu. Beli di podari beguntung sih dong. Ya itu persoalannya kan. Kita paling senang menyanyi atau menari di atas punggung orang. Iya, di atas penderitaan orang lain. Dan kamu senang melihat orang menderita. Jahat kan hatinya. Itu allati wasi'at alamul ghuyub, yang bisa menampung tentang alamul ghuyub, hatta yusiluka ila ma wasalu ilaih min ilmil ghuyub, sehingga mereka orang yang kau dekati ke guru ya mesantren ngaji ni wong sing bener, sampai mereka bisa menghantarkan kamu kepada apa yang telah mereka capai. Hatta yusiluka ila ma wasalu ilaih min ilmil ghuyub, tentang ilmu kegaiban itu. Wabillahi taufik. Hanya Allah lah yang bisa memberikan taufik kepada kita. Summa dzakara samratan nur al-kashf al-kashfu min haqa'iqil asya. Kemudian juga penjelasan berikutnya hasil dari penyinaran itu apa? Al-kashf. Transandental dan transparan, dan tapi transandental juga belum tepat. Transparan juga ya udah dua-duanya aja, transparan dan transandental dah. Sebab kalau transparan itu tidak ada dinding yang menghalang, transandental itu tidak ada batas karena jaraknya jauh. Jadi jauh bisa kelihatan, di balik jendela, di balik tembok pun bisa kelihatan. Transparan dan transandental. Faqala nurun yakshifu laka bihi an asarihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Jadi cahaya yang bisa menyingkapkan kepada kamu an asarihi, dari pengaruhnya, keberadaannya, kekuasaannya, ciptaannya, bisa paham semuanya. Iya, wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi, dan cahaya yang bisa menyingkapkan kepada kamu tentang sifat-sifatnya. Iya, minimal.
Qultu aslu nur min haitsu wal kasyaf. Asalnya nur dipandang dari segi karena terbuka ketika lampu jebret nyala, kegelapan itu menjadi hilang. Tabir itu menjadi hilang. Kegelapan itu adalah bagikan tabir. Begitu sinar menyala, begitu lampu dinyalakan, larilah kegelapan itu. Dan semuanya menjadi kelihatan semuanya. Iya, meja kelihatan, kursi kelihatan, buku kelihatan, pulpen kelihatan. Anak istri lagi tidur kelihatan yang tadinya gelap gulita. Nah kita ini karena hati kita yang tidak ada sinar, ya gelap semuanya. Nggak bisa ngelihat anak, nggak bisa ngelihat istri, nggak bisa ngelihat tetangga. Sampai melihat wajah sendiri pun nggak bisa. Orang gelap gulita. Gitu. Bayangkan kita di dunia saja secara alam fisika ini. Betah beli jagat petang jimat makanan ki. Langka lampu sekelip-kelipa. Petang dedek. Tulisannya bubah. Selama ini kan bubah. Bukan, kamu merasa nggak ada kegelapan dalam hatimu itu? Nah itu persoalannya. Ya kenapa? Karena mata hatimu buta. Sama saja orang buta asli. Dia tidak pernah mempertanyakan kenapa alam ini gelap gulita. Sebenarnya bukan alam yang gelap gulita. Karena dia tidak bisa melihat sinar matahari. Iya, jadi persoalannya kan mata hati dan mata kepala. Kalau ini namanya basar, kalau ini namanya basirah. Ya. Makanya walau a'yunun la yubsiruna biha. Bukan la yanzuruna biha. A'yunun la yubsiruna biha. Mata kepala mah ada, tapi mata hatinya tidak bisa melihat. Lahum qulubun, hati juga punya. La yafqahuna biha, tidak pernah dipakai untuk memahami, untuk mengerti. Tidak pernah diajak berpikir hati kita ini. Iya, yang bleger ikut. Langkah ugat. Meneng peteng jimat ya perang sana ya perang sana alam ku peteng ya perang sana. Orang buta tuh perang sana. Ya beginilah alam nih, hitam pekat semuanya nih. Yang terdengar hanya suara-suara saja. Tidak pernah melihat wajah orang. Yang bisa dia tangkap hanya suara orang yang berbeda-beda. Assalamualaikum. Haji Salim. Pembicak kah? Assalamualaikum. Wah Pak Joni. Langsung. Pak Joni waras dah. Wajahnya dia melihat seperti apa Pak Joni. Mungkin dalam pikirannya Pak Joni kurus. Mungkin orang pikir Haji Salim itu perutnya ramping. Dia hanya mengenali suara-suara. Bayangkan ketika orang buta itu mau buang hajat saja ke WC. Merambat. Tetengere lawangnya ping telu. Tuli belok kiri. Ya, mentok ning kulkas. Belok kanan maning. Ngulati WC nek kloset tekor sikil. Dia tek-tek. Nah, kin bapak ke bosan. Dia nggak tahu. Bayangkan. Sasak susur kayak wong picak kayak apa? Abang beli katon, hijau beli katon, kuning beli katon, kabe bleg ireng kabe. Iya kan? Dan itulah orang yang buta mata. Orang yang buta hati lebih gelap daripada buta mata. Orang buta mata masih merasakan rumah ini besar. Dia masih bisa menghirup udara segar. Orang yang buta mata masih bisa menikmati burung berkicau di pagi hari. Tapi orang yang buta hati, suara bayi menangis pun menjengkelkan. Jereng rabi nyengir gak kayak jereng jaran gemuyu. Iya kan? Ketika melihat seorang pengemis seperti melihat rampok. Begitu kedatangan mertua seperti kedatangan ures-ures. Subhanallah. Ketika ada orang mengirim makanan penuh curiga, jangan-jangan ada racunnya, langsung dibuang. Percaya dan tidak. Gitu mata hatimu gelap gulita dan buta, lebih sengsara, lebih sempit, lebih rupok, lebih gelap gulita daripada yang buta mata. Orang buta mata bisa dapat gelar doktor kok. Profesor Dr. Toha Hussein, Menteri Pendidikan Mesir. Menteri yang pertama kali mendengungkan pendidikan adalah gratis untuk seluruh bangsa Mesir.
dia bertanggung jawab. Saya yakin kita punya uang untuk memberikan pendidikan kepada seluruh anak-anak Mesir dengan gratis. Dari SD sampai perguruan tinggi, semuanya gratis. Orang buta dia bisa berbuat lebih hebat dari kamu. Paham, beli? Tapi orang yang hatinya buta, dia lebih jahat dari binatang. Paham, beli? Lam qulubun la yafqahuna biha ulaika kal anami balhum adallu. Ya semono pitang jimeja ko. Langka sing ciri tulung langka. Cuek bae. Cengar cengir. Malah perang sana, iya perang sana ki, ya karena ya itulah segitu gelap gulitanya perang sana. Akulah yang paling, akulah yang paling, akulah yang paling loman, akulah yang paling alim, akulah yang paling bener. Iya, wong sedermayu ki, langka sing ngukulir yang ding bab maca kitab mah, cari dewek mah. Ya kader ki dermayu alip-alipan kabeh kan kah. Menantang begitu karena dia merasa akulah yang paling pinter sampai dua sawarong bau setengah perasaan paling sugi dewek, iya kan, nembe bisa maca takir beka wis pengen gagian disebut kiai. Itu kan dari kegelapan mata hati kita sendiri, gelap gulita kok dia nggak tahu, nggak mengenali diri sendiri, tidak mengenali lingkungannya pun nggak kenal, perubahan-perubahan nilai yang terjadi di sekitar kita, perubahan tatanan sosial kita, perubahan politik, perubahan ekonomi, segala macam. Nggak tahu, nggak paham. Iya. Jadi sampai tegel-tegelan, sampai secara lahiriah, istri sendiri bisa dimutilasi gimana? Dibabak dan ditelulas. Kelainan jiwa kalau Ya, macam-macam udah tembak, dibuang, istri sendiri, anak sendiri. Suami sendiri sama masih barang alaknya digunting begitu loh. Jadi kita bagus beli sanggup ya bos kerja pegat bes ya jadi gunting keluar matain dulu. Masuk akal. Ya kalau jotan itu matinya beli ya masya Allah. Nah, itu kan. Setelah itu juga merasa menyesal juga sih. Kejahatan yang mereka lakukan tuh menyesal juga. Para koruptor yang setelah masuk penjara menyesal juga. Itu. Tetapi ya kalau sudah terjadi begitu ya nggak ada artinya penyesalan. Makanya aula yusikanallah an yabasa alaikum iqaban summa tad'unahu fala yustajabu lahu. Ketika Allah hampir menurunkan azab, ketika kamu sudah masuk dalam sel, ketika kamu dalam penyidikan, kalau penyidikan setelah penyelidikan ya, sudah penyidikan, menetapkan statusnya apakah sebagai saksi sebagai tersangka, baru menyesal. Fala yustajabu lakum. Enggak ada artinya kamu berdoa, enggak ada artinya kamu minta ampun karena hasil akibat engkau mengkorup dana pemerintah sekian ratus miliar yang seharusnya bisa membuat sekolah-sekolah yang bernilai untuk foya-foya dirimu sendiri, main cewek di hotel tiap malam. Apa bukan binatang itu? Dan itu jabatannya tinggi sebagai pemimpin-pemimpin. Apa enggak ngeri? Mereka otaknya cemerlang, tapi hatinya gelap gulita. Itu persoalannya. Iya. Bitarmi otaknya ya peteng, goblok sih. Tapi hatinya cemerlang. Sepirangan tugas beli bisa turu, soalnya durung sembahyang isya. Ngerti beli? Lenakan jangan kalau mengisa dingin. Bayangkan. Otak mah ya remeng-remeng. Ya, sekolahnya SD kelas 3. Nulis juga gedrik Pak Joni. TARMI Tarmi. Wis bisa kemudian ada tangan bahkan yang poska. Duit BLT. Sejak nggak boleh bisa. Tapi kenapa ketika dia begitu sangat ngantuknya dia nggak bisa tidur? Apa soalnya? Durung sembahyang isya, belenakan. Dia sadar akan kewajiban yang harus dia laksanakan. Kan hebat. Ya iya. Embo saya sedang mengantuk ya antuk turun les. Jadi memang pada akhirnya kita kembali kepada penyinaran semacam itu. Apa namanya? Udah sekarang kita nanya dulu. Jadi kita kan lagi belajar tentang Islam, kata kalau ada sufi iman dulu, iman, Islam, ihsan.
Kalau fuqaha, iman, Islam, ihsan. Dari tingkat yang berbeda. Nah kita ini saya nanya, sudah tingkatan yang mana? Apa sebagai muslim, apa sebagai mukmin, atau sebagai muhsin? Kalau muhsin itu adalah orang yang sudah ibadahnya itu, ibadah seremoni-seremoninya sudah selesai. Artinya sudah menguasai, sudah rutin, sudah mapan. Ya kan? Ya sholat nggak tinggal, zikir nggak tinggal, ya tahlilnya, ya berzikirnya, ya khalwatnya, ya tahanusnya, ya kan begitu. Ya zakatnya, ya hajinya, sudah semuanya beres, melangkah dengan ibadah sosial, yaitu aktif, berperan aktif, berpartisipasi, ikut serta membangun negaranya, mencerdaskan umatnya. Dari rapat ke rapat, merumuskan buat kajian-kajian. Iya kan? Proyek-proyek bermanfaat yang kira-kira mempercepat kemakmuran. Iya dong. Sungai-sungai yang sudah pada dangkal-dangkal, dia hitung semuanya. Iya kan? Berapa sentimeter per tahun sedimennya. Dia bikinkan proposal bahwa ini semuanya perlu anggaran dana. Dia berjuang mati-mati. Kok perlu dengan demo, menggedor DPR. Minta dana anggaran pertanian untuk pengurasan sungai-sungai yang dangkal demi untuk kelanjutan kehidupan petani. Sudah ke sana ibadahnya, paham bikin ki. Hilo, beli kan. Us beres kan, mau kan mah. Iya, bersihkan betekan kun ya. Betekan ada kata-kata me. Ya diterusin, jangan lalu sisi merasa puas sudah selesai. Ya tidak dong. Itu mah hanya sebagai sarana awal saja untuk mencernihkan hati kita, pengokohan. Sehingga ketika nanti engkau hati sudah kokoh, hati sudah bersinar, ketika engkau mendapat jabatan, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, kamu nggak korupsi. Paham bikin ki? Itu maksudnya. Karena sudah kokoh, sudah terang benderang hatinya. Iya. Jadi menteri, gajinya berapa? Sekian juta. Sudah makan itu. Begitu ketangguhan supirnya beli bensin, laporannya 20 liter, begitu dicek hanya 10 liter, pecat langsung, nggak ada urusan. Ya, begitu kepala rumah tangga departemennya melaporkan beli daging 40 kilo, beli ketumbar, beli sang buat kebutuhan sehari-hari, dicek di dapur ternyata semuanya bohong semuanya, langsung pecat. Dirjennya pecat semuanya. Dan dia siap diperiksa kalau saya korupsi. Selesai kan. Yang seperti ini yang kita harapkan di negeri ini. Orang yang hatinya terang. Yang mendapat penyinaran dari Allah. Itu yang kita tunggu. Bukan hanya pintar dan bisa berdemo. Dia calon caleg itu tahlil ke laut. Lah ya itulah. Ya tapi juga ya tidak mengecilkan maknanya berzikir. Ya ada juga. Sing zikirannya solo. Dia badeg yang geriana. Sing sembayang qobliyah ba'diyah lu ngakaji gal tahun tapi korupsinya lancar yana. Iya kan? Ini kan ada kelainan-kelainan semacam itu. Tapi walau bagaimanapun saya tidak akan bilang percuma. Lumayan bakal biasa zikir mah. Bukat anak remet ketika alhamdulillah beli sampai blong beli. Karena pengelacur yang perandang berinjing ya ora. Iya kan? Mau korupsi ya ada meremang-remangnya takut KPK. Lumayan karena dia berzikir. Kalau tidak blong sudah. Lumayan masih sholat. Sekalipun masih sering kecangkingan ya lumayan. Karena masih sholat. Bakat terus peragat ya junub. Ya junub sih. Iya, saya bukan nanti sholat subuh. Pulangnya jam 4 kan langsung junub langsung sholat subuh. Istighfar lagi. Nanti malamnya dia berangkat lagi. Lumayan. Jangan bilang sholatnya percuma. Lumayan. Masih ada manfaatnya. Sehingga kecanggingannya seminggu sekali hanya malam minggu aja. Kalau nggak sholat mungkin tiap hari barangkali. Iya. Tetap namanya seremoni itu sendiri juga punya dampak. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar masih berlaku. Bahwa sholat itu mencegah kejahatan. Iya. Yang kok bokat setelah 20 tahun kemudian sekarang baru belajar sholat. Ya, 20 tahun kemudian terjadilah perubahan mendasar. Sementara masih dalam transisi sampai 20 tahun bisa terjadi. Masih gunawan, masih belajar, masih.
Tapi juga kita lihat sama sekarang banyak orang yang sudah umur 80 tahun masih transisi juga. Ya, tapi kapan ya yakin pasti nanti ada perubahan. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sampai detik-detik terakhir. Nalikane cekap-cekap kah. Nembe astagfirullahaladzim. Dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, itu juga salah satu bentuk penyelamatan Allah berikan kepada kita. Iya kan? Jadi ujung-ujungnya mah bakal pengen benar. Tulungkin mah tidak merendahkan fikih. Kalau fikih mah ya harus kita lakukan. Karena itu aturan main di dunia. Ketika kita bergaul dengan siapapun. Berdagang, berbisnis. Bekerja sama, bikin proyek. Ya pakai fikih dong. Mau pakai apa? Ya, tapi ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya jangan pakai fikih dong. Gimana sih? Sih, bukan fikih bakar manusia kan. Keurusan ngerti beli. Kalau dengan Allah, you have to do the best. You have to do the best. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kata Allah. Iya bakal Ustaz Salim ya kelambi. Ya sekedar wongnya lemus. Padua salin seret. Bega bisa untung. Iya tapi kalau dengan Allah ya harus yang sebaik-baiknya dong. Sholat itu bukan hanya menghadap ke kiblat saja. Bukan asal menutup aurat saja. Yang penting kan pusar sampai lutut kan sah. Iya sama. Itu kan fikih. Tapi pakai peci yang lempeng. Sejadahnya yang lempeng. Ya kan kiblatnya lurus. Sejadahnya lempeng. Begitu miring ya. Digesernya meluruskan sejadahnya. Jangan pakai kaki. Itu kan sudah bukan urusan fikih. Fikih mah gak ada urusan dengan ngelepangkan sejadah kursi kita tangan. Nah urusan fikih mah. Ekonon. Iya. Jadi yang terbaik mana.